Informasi penting untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Nah, sudah diputuskan oleh pemerintah. Bagi para warga masyarakat, pelanggan listrik 450 volt ampere, 900 volt ampere, hingga 3.500 ke atas, silakan disimak video ini. Nah, ada info penting di bulan Februari hingga bulan Maret tahun 2023 dari pemerintah bagi para pelanggan listrik mulai 450 volt ampere. Nah, nanti juga akan saya jelaskan apakah pelanggan listrik yang sudah besar ini bisa diturunkan untuk daya listriknya. Nah, simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi penting bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Nah, bagi warga yang sudah berlangganan listrik, nah sudah memasang daya listrik di rumahnya masing-masing, mulai dari pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt ampere, 900 volt ampere hingga 3.500 ke atas. Nah, ada info dari pemerintah. Nah, info ini diputuskan oleh pemerintah dan berlaku di Februari hingga bulan Maret tahun 2023 ini. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, ini yang pasti semuanya di antara Sobat YouTube semua pasti sudah berlangganan listrik ya di rumahnya masing-masing. Karena kita ketahui sendiri bahwasannya memang listrik ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Kalau nggak ada listrik, ya mau jadi apa kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena setiap kegiatan harian kita ini membutuhkan listrik. Mungkin untuk mandi, untuk pompa airnya, kemudian kipas angin, televisi, kemudian handphone atau gadget yang mungkin baterainya ini harus menggunakan listrik untuk mengisinya. Nah, kemudian hal-hal yang lain, televisi juga untuk hiburan, kemudian setrika, dan kulkas, dan yang lainnya. Banyak sekali ya, hampir semua aktivitas kita ini membutuhkan listrik. Nah, untuk pelanggan listrik ini memang berbeda-beda ya di setiap rumah. Nah, bagi kalangan masyarakat yang notabene itu di kalangan ke bawah, paling bawah, itu biasanya warga yang masuk DTKS, warga yang biasanya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Ya, kalau bahasanya itu mereka itu masuk klaster di desil 1, yakni tingkat perekonomian warga yang paling rendah ekonominya. Nah, ini mereka kebanyakan masuk dalam golongan pelanggan listrik dengan pelanggan rumah tangga dayanya itu di rumahnya biasanya 450 volt ampere. Nah, ini merupakan listrik yang bersubsidi. Nah, selain itu juga ada listrik yang bersubsidi selain 450 volt ampere, yakni pelanggan rumah tangga dengan daya 900 volt ampere. Nah, ini ada yang bersubsidi, ada yang non subsidi memang. Nah, di bulan Februari tahun 2023 hingga bulan Maret tahun 2023 ini merupakan triwulan pertama
di tahun atau di awal tahun 2023 ini. Biasanya kebijakan pemerintah atau pemerintah dalam mengambil kebijakan subsidi atau mungkin memberikan bantuan sosial kayak PKH, itu kan ada triwulan pertama atau tahap 1. Nah, itu dalam waktu 3 bulan. Sama dengan bantuan yang akan dibuka gelombang yang terbaru di tahun 2023 ini untuk kartu prakerja. Nah, itu kan pembukaannya sekitar di triwulan pertama antara bulan Januari, Februari hingga Maret. Nah, PLN ini memastikan tidak menaikkan tarif listrik pada triwulan pertama di tahun 2023 atau sejak Januari hingga Maret tahun 2023. Nah, kalau tarifnya ini nggak naik, kira-kira masih berapa ya? Nah, kebijakan tersebut dilakukan dengan alasan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Nah, listrik ini memang jantung perekonomian nasional. Oleh karena itu, PLN siap menjaga pasokan listrik tetap andal dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya dalam kompas.com Rabu Januari 2023 yang lalu. Nah, kira-kira ini besaran listrik untuk triwulan pertama mulai Januari, Februari hingga Maret itu sampai akhir itu masih berapa ya? Nah, ini PLN juga menyebutkan parameter penetapan tarif listrik ditentukan oleh realisasi parameter ekonomi makro pada triwulan keempat tahun lalu. Kurs rupiah itu di angka 15.000 per dolar Amerika Serikat. Indonesia Crude Price atau ICP sebesar 89,78 dolar Amerika Serikat per barel. Harga batu bara acuan HBA sebesar 920,41 per kilogram dan inflasi ini sebesar 0,25 atau 0,28%. Nah, lebih lengkapnya tarif listriknya itu bagi pelanggan 450 volt ampere yang bersubsidi ini sebesar tarifnya itu sebesar 415 per kWh. Kalau pelanggan 900 volt ampere yang bersubsidi itu sebesar Rp605 per kWh. Kemudian pelanggan rumah tangga 900 volt ampere RTM rumah tangga mampu. Nah, jadi 900 volt ampere itu ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Kalau nggak mampu itu dapat subsidi. Nah, ini sebesar 1.352 per kWh. Kemudian pelanggan rumah tangga daya 1.300 hingga 2.200 volt ampere sebesar 1.444,70 per kWh. Kemudian pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 ke atas itu sebesar Rp1.699,53 per kWh. Nah, itu tadi ya. Nah, dengan tetapnya tarif listrik atau tarif data listrik di tahun 2023 pada kuartal pertama, pada triwulan pertama ini, ya, tapi masyarakat harus tetap hemat listrik ya. Nah, siapa tahu nanti di kuartal kedua atau di triwulan kedua itu nanti bisa saja pemerintah menaikkan tarif dasar listriknya. Nah, maka dari itu ya berhemat-hemat listrik ya. Caranya gimana untuk menghemat listrik? Ya, matikan barang elektronik jika tidak dipakai. Kemudian lampu itu gunakan lampu LED. Nah, itu lebih hemat ya. Kemudian gunakan peralatan rumah tangga dengan hemat energi. Nah, kemudian yang punya lemari es ya, kulkas, itu cairkan es yang membeku di freezer ya. Silakan dicairkan ya. Bagi yang punya mungkin es batu di freezer itu harap dicairkan. Kemudian keringkan pakaian secara alami. Nah, itu juga salah satu cara menghemat. Dan pasang kipas angin saja, jadi nggak usah AC ya. Jadi AC itu memang membutuhkan listrik yang sangat banyak sekali tegangannya. Kemudian efisien dalam menggunakan elektronik berdaya tinggi ya. Besar ya laptop atau baterai, dan cabut pengisi baterai jika sudah penuh ya. Kemudian matikan laptop saat tidak dipakai. Nah, itu beberapa cara untuk menghemat listrik di rumah Anda. Nah, kemudian di dalam kompas.com ini juga
ini juga ada syarat dan cara untuk menurunkan daya listrik PLN. Nah, bagi yang mungkin dari 900 ingin diturunkan 450, nah di sini ini dikutip ya. Caranya adalah yang wajib disiapkan itu adalah nomor ID pelanggan atau rekening, kemudian detail alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian KTP, surat kuasa bagi pemohon yang mengajukan atau bermohon atas nama orang lain. Nah, sebelum melakukan permohonan penurunan daya, pelanggan harus menyelesaikan seluruh tagihan listrik atau kewajiban lainnya terlebih dahulu. Pelanggan bisa melakukan permohonan penurunan daya ke tarif rumah tangga daya 450 hingga 900 volt ampere. Jadi yang di atas 900 berarti ini ya. Nantinya PLN akan melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Nah, sama seperti penambahan daya, untuk melakukan turun daya itu juga kemungkinan bakal dibanderol dengan biaya. Nah, kalau untuk turun daya ini nggak bisa ya dilakukan dengan sebuah aplikasi atau PLN mobile. Jadi ya harus langsung ke kantor PLN-nya ya, harus ke kantor PLN-nya. Seperti itu ya Sobat Hidup. Jadi itu informasi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.